Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa dengan saya di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Bunyinya demikian: saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan ayat ini saya ingin memberikan satu tema, yaitu kebahagiaan ketika masuk di dalam pencobaan. Kita bahagia ketika kita masuk dalam pencobaan. Kok bisa, Pak? Ya, ini firman Tuhan katakan. Dia katakan begini: anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus mengatakan bahwa ketika kita masuk dalam pencobaan, maka kita harus menganggapnya itu sebuah kebahagiaan. Tapi banyak orang ketika dia masuk dalam pencobaan, dia menganggap itu suatu masalah, sesuatu problem, sesuatu kutukan, sesuatu yang tidak enak. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa ketika kita masuk dalam pencobaan, kita masuk dalam ujian, maka kita harus menganggapnya itu sebagai kebahagiaan. Ini berbicara tentang cara berpikir kita, daya pikir kita. Kalau kita sudah berpikir bahwa masalah, tantangan yang kita alami itu akan menghancurkan kita, maka kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kita sudah berpikir, kita menganggap bahwa ketika kita dibawa oleh Tuhan dalam satu ujian atau pencobaan, maka kita akan melihat kemuliaan di dalamnya, kita akan melihat berkat di dalamnya. Itu sebabnya Yakobus katakan di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Memang kita secara faktanya, secara fisik, secara perasaan kita memang gak enak, tapi mari kita menganggap itu suatu kebahagiaan. Jadi kita akan mengubah cara berpikir kita bahwa sebenarnya Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa ketika kita menghadapi suatu pencobaan atau ujian dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan di sini bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan hanya satu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi berbagai-bagai pencobaan. Ada satu pencobaan, muncul lagi yang lain, ada satu lagi muncul lain, bahkan lebih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita menganggap itu ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan, supaya kita bisa mengalami rencana Tuhan, supaya kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita menganggap bahwa pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan? Ini Yakobus katakan di sini bahwa dikatakan poin yang pertama, mengapa pencobaan atau ujian itu sebagai kebahagiaan? Karena dia katakan di sini, sebab kamu tahu, kita harus tahu, saya dan saudara harus tahu bahwa ternyata ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata ujian dalam kehidupan kita itu akan menghasilkan ketekunan. Ini poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan izinkan untuk masuk dalam ujian dalam hidup kita, Tuhan akan membawa kita dalam ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan kepada Dia. Dan Tuhan akan melihat apakah benar-benar kita sungguh-sungguh dengan Dia. Apakah kita benar-benar berharap kepada Dia. Apakah kita akan meninggalkan Dia ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang sulit, sesuatu tekanan dalam hidup kita. Apakah kita akan terus setia kepada Dia, ataukah kita akan meninggalkan Dia. Nah, pencobaan atau ujian itu akan membawa kita kepada ketekunan. Nah, inilah yang akan menguji kita. Orang benar-benar yang melihat bahwa masalah dalam hidupnya itu adalah satu kebahagiaan, dia akan tekun kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah berpikiran yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Ada kemuliaan di baliknya.
ada kasih karunia di baliknya, ada berkat di dalamnya, ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Itu sebabnya dia akan terus bertekun. Dan orang yang bertekun kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan berkatnya yang besar dalam kehidupannya. Ini poin yang pertama, mengapa kita harus merasa bahagia ketika kita masuk dalam pencobaan. Yang kedua dia katakan, dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus menganggap itu suatu kebahagiaan? Karena di balik itu kita akan memetik buah yang matang. Banyak orang tidak tahan ketika dia diuji dan mundur. Dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan pemimpin dan sebagainya. Dia mulai tidak bisa tahan lagi di dalam ujian yang dihadapi. Dan dia sebenarnya dia sudah mau matang buahnya, tapi karena perkataan yang salah, mulai menyalahkan situasi keadaan dan mulai undur, akhirnya buahnya itu tidak bisa matang. Mungkin dia sudah berbuah sedikit, tapi belum matang, belum bisa dinikmati oleh orang lain. Sebenarnya ketika kita menang atas pencobaan kita menang atas ujian kita, ada sesuatu buah yang akan dihasilkan. Dan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Hal yang harus kita lakukan adalah terus menerus bertekun, terus menerus sabar, terus menerus minta kekuatan daripada Tuhan, terus menerus minta kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada sesuatu kemuliaan Tuhan di balik semuanya. Nah, ketika hal itu terjadi, kita akan melihat buah kita matang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menikmati sendiri buahnya itu. Karena buah itu matang, dan percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan kepada kita itu Tuhan punya rencana, dan rencana itu tidak pernah gagal, dan rencana itu punya damai sejahtera yang dari Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita selesai dengan apa yang Tuhan izinkan, persoalan, ujian dan pencobaan dalam hidup kita, maka satu waktu kita akan mendapatkan buah yang matang. Dan buah itu kita akan nikmati, dan bukan hanya kita saja, orang lain itu juga akan menikmati. Orang di sekitar kita, keluarga kita, dan orang-orang yang lain akan menikmati buah hasil daripada ketekunan kita. Kalau kita sabar, kita terus bertekun, kita terus percaya, kita terus berharap kepada Tuhan di saat-saat kita mengalami kesusahan, ujian dan tantangan dalam hidup ini. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dia berkata di sini, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun juga. Supaya kamu sempurna, ternyata supaya iman kita sempurna, keyakinan kita sempurna, maka Tuhan mengizinkan hal itu bisa terjadi, ujian dan tantangan dalam hidup kita, supaya kita menjadi sempurna dalam kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan sempurna di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan melihat sesuatu yang sempurna dalam diri kita, maka otomatis Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf ketika dia masuk dalam ujian dan tantangan dalam hidupnya, dan suatu waktu ujiannya dia tetap setia dan sudah sempurna, maka Tuhan promosikan dia dan dia menjadi pembesar di Mesir. Ketika kita sudah waktunya, buah kita sudah matang dan sudah sempurna, maka disitulah kita akan melihat berkat-berkat dan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia katakan, dan tak kekurangan satu apapun. Kenapa? Karena kita sudah mengalami Tuhan. Kita tidak akan mengalami kekurangan kebaikan Tuhan. Kita tidak akan mengalami kekurangan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Ketika kita tetap bertahan di tengah-tengah ujian dan tantangan, kita terus berharap kasih karunia Tuhan. Kita terus berharap kemurahan Tuhan. Kita berharap kepada kekuatan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak akan kekurangan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan dan melimpahkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tetap setia dan bertekun kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus akan
tetap setia dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Ketika kita masuk dalam proses ujiannya Tuhan, masuk dalam pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kuat dan tekun dalam kehidupan kita. Ada 3 poin mengapa kita harus menganggap suatu kebahagiaan ketika kita masuk dalam pencobaan atau ujian dalam hidup ini. Poin yang pertama adalah bahwa ujian terhadap dalam diri kita itu menghasilkan ketekunan, dan yang kedua bahwa ujian itu akan menghasilkan buah yang matang, dan yang ketiga kita akan sempurna bersama dengan Tuhan dan kita tidak akan kekurangan satu hal yang baik dari Tuhan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya dengan renungan firman Tuhan kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti channel ini, silakan like, subscribe, dan komentar, dan silakan share renungan firman Tuhan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.